Halo teman-teman desa Aquatic, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti channel DS Aquatic ya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan update ya, masih lanjutan dari dosing part 1 ya teman-teman, yang saya sudah videokan 1 minggu yang lalu. Jadi ini adalah part 2 ya teman-teman, jadi dosing ala DS Aquatic. Maksudnya ini dosing ini ya teman-teman, dosing eksperimen dari DS Aquatic ya teman-teman. Jadi sebelum saya bahas dosing part 2, saya akan update dulu ya teman-teman. Jadi untuk isi koral yang sekarang ini, jadi maaf ya sebelumnya karena ini sudah malam, jadi sebenarnya ini lampu sudah mati, cuman saya pakai setting dari Luminos yang instan, cuman ya yang ada warna biru ini aja teman-teman ya. Jadi semoga ini cukup memberi sedikit gambaran ya tentang kondisi akuarium saya hari ini. Jadi di sini saya ada nambah beberapa koral baru ya teman-teman. Jadi di sini ada digitata hijau juga, dan di sebelah sana digitata hijau juga. Dan untuk acroporanya kemarin saya tambah lagi tenuis sama hoaxema ya teman-teman. Cuma di sini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Semoga nanti di video berikutnya saya akan ini ya, videokan dengan kondisi yang ini ya teman-teman, kondisi waktu siang ya, jadi biar kelihatan semuanya. Jadi di hari bisa dibilang hari ke-8 ya setelah saya start dosing dengan larutan Big 3 yang sudah saya buat sendiri ya teman-teman. Ini sudah hari ke-8, dan hari ke-8 ini kemarin tepatnya saya tambah lagi koral acropora yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi seperti ini, kondisinya juga lumayan padat ya teman-teman ya, semoga kelihatan ya. Jadi kita akan pantau lagi di ini ya teman-teman, di 1 minggu ke depan untuk mengetahui berapa banyak konsumsinya ya teman-teman, konsumsi Big 3 nya ya teman-teman. Jadi untuk dosing part 2 ini saya sudah lakukan testing ya teman-teman, sekitar ya 7 hari setelah start dosing part 1 ya teman-teman. Jadi itu aja untuk preview ini ya. Nanti saya akan upload lagi di lain video yang supaya yang terang ya teman-teman. Oke, jadi saya akan bahas lagi dosing part 2 ala DS Aquatic. Oke, saya nyalakan lampunya dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat kemarin ya, jadi sekitar 1 minggu yang lalu, jadi saya sudah kalkulasi dosing harian ya teman-teman untuk mencapai target yang saya sudah tetapkan. Jadi targetnya untuk 7 hari ke depan, atau anggap aja hari ini ya, itu untuk KH-nya 9,4, kemudian untuk kalsiumnya sekitar 450 ya teman-teman, dan untuk magnesium 1300. Nah ini adalah target setelah 1 minggu pemberian dosing ya, dan itu hari ini ya teman-teman. Tapi setelah hari ini saya lakukan tes, ternyata untuk kondisi parameter lain cukup bagus ya. Jadi di sini ada pH-nya 8,15, fosfat 0,03, nitrat saya nggak tes karena tes kitnya habis ya. Dan untuk parameter Big 3 nya sendiri, nah kondisi hari ini adalah 8 DKH ya teman-teman ya. Jadi 8 DKH itu agak miss dari target kita ya.
Jadi memang itu expected karena memang dalam 1 minggu ini kan pasti ada konsumsi ya teman-teman. Jadi kita nggak akan bisa memenuhi target. Jadi untuk selisihnya sekitar, kalau anggap aja ya kita memenuhi target ini, jadi selisihnya ini anggap aja konsumsinya untuk 1 minggu ini 1 DKH ya teman-teman ya. Anggap aja 1 DKH lah. Dari hasil ini anggap aja 1 DKH, maka di sini dalam 1 minggu, maka untuk perhariannya konsumsinya sekitar 0,14 DKH ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk kalsium sendirinya, nah untuk kalsium sendiri itu 440 ppm dan agak miss dari target 450 ya teman-teman ya. Jadi sekitar 10 ppm. Anggap aja ini konsumsinya dalam 1 minggu ini ya 10 ppm ya teman-teman. Jadi untuk perharinya sekitar konsumsinya 1,42 ml ya, 1,42 ppm ya. Dan kemudian untuk magnesiumnya sekarang yaitu 1290 dari target 1300 ya teman. Jadi agak off 10 ppm ya. Anggap aja ini juga konsumsinya untuk 1 minggu ini, jadi sekitar 10 ppm per 7. Jadi konsumsi untuk 1 harinya adalah 1,42 ya teman-teman, sama ya 1,42. Oke, jadi secara umum saya bisa langsung review dari larutan Big 3 yang saya buat. Nah, larutan Big 3 yang saya buat ternyata memang tidak melesetnya itu nggak jauh-jauh banget ya dengan spesifikasinya ya teman-teman ya. Jadi terbukti ini untuk magnesium dan kalsiumnya juga nggak terlalu offsetnya, nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan ini ya, dengan yang kondisi hari ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, dan saya bisa pastikan atau saya bisa ambil kesimpulan bahwa larutan Big 3 ini memang sesuai dengan ini ya, yang speknya ya teman-teman. Jadi untuk speknya ini, untuk kenaikan 1 DKH itu diperlukan sekitar 30 ml, untuk 10 ppm Ca diperlukan 30 ml per 100 liter ya semuanya, dan untuk 12 ppm ini 100 ml per 100 liter. Oke, jadi speknya nggak beda jauh lah dengan harapan dari ini ya teman-teman. Jadi saya akan lanjutkan ya pakai larutan Big 3 ini, DIY ini. Saya harus bikin lagi untuk magnesium nih, karena memang konsumsinya banyak sekali ya teman-teman. Oke, jadi dari target kita untuk konsumsi harian ini, dari hasil perhitungan konsumsi harian ini, kita bisa tentukan berapa mililiter yang harus kita tambahkan per harinya ya teman-teman ya. Jadi di sini cara hitungnya adalah ini adalah konsumsi untuk menaikkan 1 DKH akan diperlukan sekitar 48 ml ya teman-teman. Jadi untuk volume 160 ml itu akan perlu 48 ml untuk menaikkan 1 DKH. Nah, kita tinggal hitung aja, jadi 48 ml kali 0,14 untuk konsumsi harian. Jadi harian ini saya akan ya kurang lebih sekitar 7 ml per hari ya. Kemudian CA nya juga sama, CA nya itu ngitungnya juga sama ya. Jadi konsumsi harian dibagi ini ya, dibagi kalsium yang bisa dinaikkan ya, untuk per 48 atau per ini ya, per volume ini ya. Jadi dapatnya sekitar 6,82 ml, sekitar 6,82 ml ya. Jadi bisa dianggap 7 ml juga. Dan kemudian untuk magnesiumnya ini sama, ini 1,42 ya, 1,42 dibagi 12 kali 160 ml. Jadi untuk menaikkan 1,14
42 ppm per hari itu akan memerlukan 20 ml ya teman-teman. Jadi harapannya angka-angka ini sebenarnya sekedar gambaran aja ya teman-teman. Jadi gambaran untuk teman-teman untuk bisa mendosing untuk harian ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk hariannya berdasarkan hitungan ini saya akan mendosing sekitar 7 ml untuk KH dan kemudian 7 ml untuk kalsium dan sekitar 20 ml untuk magnesium ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, berdasarkan hasil kalkulasi dari konsumsi KH dalam 1 minggu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan karena ini ya, dan karena untuk akuarium saya ini koralnya bertambah, koral SPS-nya bertambah, otomatis konsumsinya juga ini ya, juga lebih tinggi ya teman-teman ya. Anggap aja untuk populasinya dari akuarium saya ini 2 kalinya, berarti paling enggak saya harus mendosing ya 2 kalinya ya teman-teman ya. Tapi memang dari beberapa ini, dari tes ini ya teman-teman, jadi konsumsi yang paling banyak itu sebenarnya di KH ya teman-teman ya. KH ini cukup cepet ya untuk konsumsinya teman-teman. Untuk magnesium ini juga lumayan tapi nggak secepat itu, dan kalsium ini sepertinya agak lambat ya teman-teman ya. Jadi tapi itulah, jadi mungkin untuk 1 minggu ke depan saya mungkin akan testing harian ya teman-teman. Jadi testing harian ini fungsinya untuk mengetahui konsumsi ya, khususnya KH. Jadi saya untuk KH ini saya dalam 1 minggu akan coba, mungkin nggak 1 minggu ya, mungkin beberapa hari akan coba untuk testing ya, berapa konsumsi harian. Misalkan setiap jam 6 sore atau jam 8 malam saya akan coba cek, atau setelah lampu mati ya teman-teman, saya akan coba cek berapa konsumsi KH-nya per hari. Nah dari situ nanti kalau sesuai dengan ini, sesuai dengan kalkulasi ini, yaitu 0,14 ya, sekitar 0,14 itu kecil sekali teman-teman. Jadi bisa dibilang hampir nggak kelihatan ya di tes itu. Jadi kalau kurang lebih segitu ya kita masih akan keep untuk dosingnya ini ya. Intinya dosing ini sebenarnya untuk mengkompensasi konsumsi dari harian ya, supaya tujuannya apa, supaya parameter dari target kita ini stabil ya teman-teman. Jadi kalau parameter saya target misalkan 9,4 atau anggap aja sekarang 8 DKH ya, atau 8,5, otomatis saya harus lebihin berapa mililiter ya untuk melampaui target ini, minus konsumsi harian. Jadi kalau misalkan saya konsumsi, anggap aja ya konsumsi harian ini sekitar 7 mili, untuk menaikkan lagi otomatis kan kita harus tambah ya, mungkin kita akan dosing anggap aja 2 kalinya itu dari koral kita, anggap 2 kalinya dari sebelumnya, berarti sekitar 14. Nah untuk menaikkan lagi saya harus tambah lagi dosisnya, dosingnya menjadi anggap aja 3 kalinya ya teman-teman. Jadi akan ada KH tambahan untuk tiap harinya, karena kita melebihi dosing dari hariannya ya teman-teman. Jadi akan ada surplus lah istilahnya. Nah surplus ini otomatis akan menambah KH yang sudah ada di akuarium teman-teman ya. Jadi kita juga sambil bisa menarget, misalnya kita mau menarget 8,5 DKH ya, itu kan sampai 1 DKH ya, lebih 0,5 lagi ya, 0,5 lagi ya, mungkin ya
kita akan dosing 3 kalinya ya teman-teman. Jadi 3 kalinya, atau kita pukul rata jadi 3 kalinya teman-teman. Jadi ini kita akan dosing sekitar 20 ml juga saya samain 20 ml, dan mungkin ini 60 ml ya teman-teman ya per hari ya. Dan itu nanti otomatis kita akan cek lagi ya di 1 minggu berikutnya ya teman-teman ya. Jadi nanti berapa sih setelah adjustment, istilahnya penyesuaian dari dosing harian ini setelah 1 minggu setelahnya. Kalau misalkan ini sudah istilahnya sudah cocok dengan perkiraan kita, cocok artinya ya target yang kita ini kan sudah ya nggak meleset jauh dan stabil. Nah itu kita akan pakai seterusnya ya teman-teman, pakai seterusnya. Dan itu juga sebenarnya nanti akan tergantung juga ini ya, tergantung juga dari adanya penambahan koral lagi atau enggak ya. Kalau ada penambahan koral lagi, kita bisa estimasi untuk penambahan ini juga ya teman-teman. Tapi lebih akuratnya lagi kalau misalkan kita lakukan testing ya teman-teman. Jadi untuk rekod per mingguan berapa konsumsinya itu sangat penting ya untuk menentukan dosis atau dosing untuk di hari-hari atau di minggu-minggu berikutnya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk dosing part 2 ini sampai di situ dulu ya teman-teman. Jadi tujuannya dari minggu kedua ini adalah kita akan mengetahui atau kita akan bisa menghitung dosing harian yang akan kita lakukan untuk minggu berikutnya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk part 2-nya ya. Oke teman-teman, jadi semoga ini tidak bikin pusing ya teman-teman. Tapi secara prinsip sebenarnya tidak terlalu rumit ya teman-teman untuk menentukan ini. Yang penting itu tadi kita tahu angka-angkanya ya teman-teman. Angka-angkanya itu dari mana ya, kita harus ya dari test kit. Kalau nggak dari test kit ya susah. Jadi kalau misalkan tanpa test kit dan kita asal dosing ya bisa overdosis kan. Seperti itu. Jadi kalau ada test kit akan lebih gampang kita untuk menentukan ini ya berapa dosing untuk hariannya ya. Oke, jadi itu teman-teman, untuk dosing part 2 ini mungkin akan berlanjut ke dosing part 3 ya teman. Dan saya juga akan lagi update lagi ini di minggu berikutnya ya teman. Jadi semoga ini bisa bertahan ya teman-teman ya. Jadi saya akan tetap pakai lampu luminos dulu untuk mengetes ya, mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan kita akan lihat performanya apakah si luminos ini bisa untuk SPS. Nah ini ya, salah satu testing saya juga untuk lampu luminos ini, apakah dia bisa untuk menghidupkan atau paling enggak untuk inilah untuk SPS ya, apakah nanti bisa hidup atau bisa enggak, kita akan lihat lagi dalam minimal 2 bulan lah ya teman-teman ya. Jadi setelah itu mungkin saya akan pasang lampu baru ya teman-teman ya. Jadi lampu baru yang saya akan pakai itu adalah Nusaiki ya, Nusaiki namanya gimana ya, Nusaiki. Oke, saya ambilkan dulu ya. Oke. Jadi ini lampu rencana yang saya akan pakai ya teman-teman ya. Jadi ini lampu yang akan kita pakai, dan nanti untuk unboxing dan reviewnya akan ada di video-video berikutnya ya teman-teman. Jadi selalu simak channel DS Aquatic ini. Oke teman-teman, jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini. Semoga bisa bermanfaat, dan semoga untuk video kali ini tidak membingungkan
Kalau teman-teman bingung silahkan tulis di komentar. Kalau nggak bingung teman-teman bisa coba langsung ya. Itu sebenarnya simple sekali ya teman-teman, simple sekali ya untuk perhitungan ini. Semuanya bisa dihitung asal ada datanya ya teman. Dan untuk memperoleh datanya teman-teman harus punya test kit. Nah itu oke. Jadi itu teman-teman, itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.